Ya, kita kembali terhubung bersama analisis operasional kantor Basarnas Jambi, Pak Dio Putra. Baik Pak Dio, kembali kita berbincang tadi kami lihat dari gambar amatir Pak. Ini mungkin gambar pertama yang dikirim dari Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartanto ya mungkin ya, Hartono yang mengirimkan gambar di mana lokasinya helikopternya sudah tidak nampak lagi di sana tapi luka-luka yang terlihat dari korban yang ada di sana begitu Pak. Iya, Ini artinya lokasinya dalam bukit-bukit curam gitu Pak ya, yang tidak bisa mendarat helikopter di sana begitu Pak, mengenai lokasinya. iya. Secara gambaran umum, karena ini Bukit Barisan, Taman Nasional Kerinci Sebelat, tadi kita ada berkomunikasi sama tim di lapangan, di mana kemiringan atau kontur vegetasinya itu sekitar 30-40 derajat. Hmm. Sehingga sedikit menyulitkan dalam pelaksanaan helipad ataupun heli mendarat, demikian. Kalau keadaan helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi dan rombongan sendiri apakah sudah kelihatan Pak? Kondisinya gimana Pak? Ya, secara teknis, tim di lapangan sudah ketemu sama kru yang terjadi landing tersebut, di mana korban kita temukan dalam keadaan selamat. Untuk selanjutnya bagaimana keadaannya, kita belum berkoordinasi kembali, akan kita informasikan berikutnya. Ini kan tim evakuasi udara juga menggunakan helikopter di situ Pak, mengantisipasi Iya. agar selamat menuju ke sana begitu. Seperti Iya. apa kondisi cuacanya dan lain sebagainya nih Pak? Ya, untuk kondisi sampai sekarang, untuk cuaca ini sedikit berkabut sehingga menyulitkan juga. Karena pada dasarnya kru dan juga pilot dari heli tersebut tetap memperhatikan safety factor-nya, di mana faktor safety dan risiko-risiko yang akan kemungkinan terjadi. Sehingga tetap memastikan bagaimana keadaan penyelamat juga dalam keadaan selamat dan safety, demikian. Ya, kita harapkan juga dalam kondisi yang baik. Ini kami juga sambil melihat gambar-gambar yang dikirimkan tim Basarnas, tim gabungan, tim evakuasi juga Pak di dalam helikopter yang juga memberikan bala bantuan ya. Kami melihat ada tali juga Pak yang disiapkan. Artinya heli ini juga fleksibel ya Pak ya. Ada kemungkinan seperti apa? Apakah bisa langsung diberikan bantuan di saat itu juga atau seperti apa ya, menggunakan tali, tandu yang diangkat di udara gitu ya Pak ya? Ya, tetap kita perhatikan untuk safety-nya tadi, di mana tadi heli mencoba untuk hovering ataupun terbang flat, di mana karena visibility yang kurang dan juga berkabut sehingga tidak memungkinkan untuk pelaksanaan evakuasi menggunakan rappelling ataupun heli rappelling, demikian. Baik, sempat ingin menggunakan tali rafting untuk memberikan bantuan tapi cuaca kabut ini tidak jadi begitu Pak ya, menghalangi Ya, hal tersebut. Siap. Nah, tapi tetap kita upayakan, di mana apabila cuaca clear, visibility juga bagus, kita upayakan semaksimal mungkin untuk pelaksanaan evakuasi. Kalau makanan-makanan logistik terus dilemparkan Pak ke titik lokasi Pak? Untuk logistik, secara untuk makanan dan juga selimut peralatan survival telah kita drop tadi pagi. Ya, mudah-mudahan korban juga bisa direcovery ataupun selamat, demikian. Untuk tahunya titik tepatnya di mana ini, tahunya dari mana Pak tim evakuasi Pak? Ya, untuk tim evakuasi karena kemarin kebetulan juga alhamdulillahnya antara kru yang mengalami emergency landing tersebut dengan tim kru masih bisa berkoordinasi walaupun sinyalnya sedikit terputus. Namun kita tetap bisa berkomunikasi, demikian. Sehingga secara visual video dikirimkan beserta timestamp, ada koordinatnya. Disitulah kita memplot di mana kejadian. Kami konfirmasi ada 2 helikopter sekarang yang sedang terbang menuju ke lokasi, betul ya Pak? Ya, kalau untuk heli yang standby di sekitar Pusko Kerinci itu ada 4, di mana ada 2 heli punyanya Polri, 2 heli punyanya PTWKS, dan juga siang nanti kita kirimkan juga heli dari Basarnas sesuai dengan arahan pimpinan. Yang sekarang ada di Pekanbaru dan akan merapat ke Jambi. Demikian. Apakah hingga saat ini tim evakuasi darat sudah berhubungan dengan tim yang ada di posko utama Pak? Masih bisa berkomunikasi Pak? Alhamdulillah semua sudah bisa berkomunikasi melalui hati, dan juga tim-tim dari Basarnas juga kita sediakan handphone satelit. Biar apabila memang komunikasi atau jaringan terputus, kita mesti bisa berkomunikasi dengan kru yang ada di lapangan. Ini sambil kami melihat di gambar yang dikirim tim Basarnas Pak, upaya melemparkan logistik juga kita lihat ya pemirsa, ini adalah salah satu upaya memberikan bala bantuan kepada korban yang hingga saat ini masih bisa dikatakan mungkin terjebak ya di hutan di Kerinci Jambi, di mana petugas
Basarnas melemparkan ada kardus dan beberapa logistik berisi makanan yang dilemparkan dari atas helikopter ke bawah, pemirsa. Ini dia prosesnya. Yang juga tadi dikonfirmasi langsung oleh Pak Dio ya dan rekan-rekan di lapangan, logistik-logistik yang dikirimkan dari atas ke bawah ini sudah diterima oleh korban yang berada di dalam hutan tersebut, pemirsa. Ya, betapa sulit sekali kalau kami lihat kondisi hutan yang juga terjal ya, curam ya bukit-bukitnya, kemudian cuaca yang juga sangat menyulitkan. Kendala-kendala apa saja Pak Dio yang sejauh ini dialami tim evakuasi nih Pak Dio? Ya, selain weather tadi, visibility yang terkadang berubah-ubah, serta juga vegetasi alamnya, di mana kontur dari Bukit Barisan ini cukup rapat hutannya, sehingga menyulitkan kita untuk pelaksanaan evakuasi via udara. Namun tetap kita upayakan semaksimal mungkin untuk pelaksanaan evakuasi tersebut. Adakah informasi dari pilot di helikopter bantuan yang menuju ke lokasi ini Pak mengenai kendala yang dialami sehingga apa sih kemungkinan yang menyebabkan helikopter tersebut mendarat darurat begitu Pak? Untuk teknis kenapanya itu kita serahkan dari rekan-rekan Polri. Yang pasti kita untuk teknis startnya kita tetap upayakan. Yang pasti sekarang itu kendala yang menjadi kendala utama itu visibility. Sekarang di kondisi lapangan, kondisi LKP itu sedang berawan dan kabut. Sehingga sangat menyulitkan untuk teman-teman melaksanakan evakuasi dan drop personil. Demikian. Ini kan berarti sudah 1 malam ya Pak ya peristiwa ini ya. Nah semalam apakah sempat hujan atau seperti apa Pak? Kalau semalam memang cuaca cukup berawan dan hujan dengan intensitas sedang hingga ringan lah. Namun tetap tim darat melaksanakan evakuasi dan perjalanan menuju LKP. Demikian. Nah ini juga kami mendapatkan gambar dari tim Basarnas, pemirsa, jalur darat yang dilalui oleh tim evakuasi, tim gabungan, TNI, Polri, Basarnas, dan warga dan ini adalah gambar dari udaranya seperti apa memberikan bantuan dan semua kemungkinan terus dilihat dipertimbangkan dengan matang oleh tim evakuasi dalam hal ini Basarnas untuk memberikan bala bantuan sesegera mungkin. Koordinasi terakhir Pak, apakah kemungkinan untuk melakukan evakuasi dan mengangkat korban ini bisa dilakukan hari ini Pak? Yang pastinya kita doakan bersama supaya upaya yang kita lakukan hari ini dapat maksimal, korban segera kita evakuasi dan kita selamatkan. Yang pastinya personil juga tetap diberikan kesehatan. Bicara soal hutan desa Tamia Pak Dio, ini apakah hutan yang biasa dilalui warga ataukah hutan kawasan lindung yang jarang ada warga yang datang ke sana Pak? Dari desanya berapa jauh Pak? Ya, kalau dihitung direct secara via satelit Google itu kita lihat sekitar 10 km arah ke barat laut dari desa ataupun tempat keramaian dari LKP tersebut. Di mana kalau direct 10 kilo kita tanya dengan warga sekitar, mereka itu biasa memakan waktu hingga 2 hari 2 malam menuju ke lokasi. Namun alhamdulillah di luar ekspektasi kita, tim SAR gabungan yang tim darat telah sampai hari ini dalam hitungan 1 hari saja. Baik, Pak Dio, terima kasih informasinya. Saya mengajak Anda masyarakat Indonesia, mari kita doakan agar korban dalam kondisi selamat dan proses evakuasi berlangsung dengan lancar. Selamat bertugas juga, hati-hati Pak Dio dan rekan-rekan yang bertugas di sana Pak. Selamat pagi, terima kasih Pak. Selamat pagi. Pemirsa, Breaking News TV masih akan segera kembali terus untuk memperbaharui informasi helikopter yang mendarat darurat di kawasan hutan di Kabupaten Kerinci, Jambi. Kami segera kembali.